Parameter kemajuan bangsa adalah negara yang transparan dan bebas korupsi. Diketahui, SPI merupakan salah satu dari 3 indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Selain survei penilaian integritas, SPI, Indeks Perilaku Anti Korupsi, IPAK, dan Indeks Persepsi Korupsi, IPK. Kita boleh berbangga Pemprov Bali mampu peringkat pertama, Indeks Pencegahan Korupsi tahun 2021. Di bawah pemerintahan Gubernur Bali, Wayan Koster Bali mampu sebagai jawara untuk kategori provinsi dengan nilai 98,86. Sayangnya itu bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Nyoman Tirtawan, salah satu warga Bali yang disalimi karena kevokalannya. Tirtawan saat mengabdi sebagai anggota DPRD Bali 2014 hingga 2019. Tirtawan pernah menyelamatkan dana APBD Bali 98 miliar rupiah dengan memperjuangkan efisiensi dan transparansi anggaran Pilgub Bali 2018. Tirtawan seorang anggota DPRD Bali tahun 2014 hingga 2019 dari Partai Nasdem. Tirtawan harus dipecat partai dengan alasan tidak jelas, padahal jika ditilik maka 1. Nyoman Tirtawan vokal dalam menyoroti anggaran di provinsi dan kabupaten yang diduga kuat akan diselewengkan penguasa. 2. Ia menjadi pengumpul KTA dan menjadi idola kader Partai Nasdem Bali dan Buleleng. 3. Ia berjuang dalam membebaskan hak warga. Kasus penguasaan tanah Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerogga, Buleleng, Bali, diduga diaktori salah satu peserta Pilkada Bali, saat ini yang juga didukung partainya terdahulu dan jadi aktor pemecatan Nyoman Tirtawan. Ketua Umum Front Rakyat Revolusioner Anti Korupsi, FRARAK, Duel Samson Sambernyawa, menyampaikan seruan penting kepada seluruh media sosial dan cetak terkait seorang figur yang ia sebut sebagai pahlawan penyelamat uang negara, di Buleleng, Bali. Dan Duel Samson menegaskan bahwa sosok Nyoman Tirtawan, yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, telah berhasil menyelamatkan uang negara senilai 98 miliar rupiah. Tirtawan di berbagai kesempatan masyarakat tidak tergiur janji bohong calon penguasa, salah satu mantan pejabat Buleleng. Bagaimana negara ini maju? Bali dan Buleleng akan maju jika partai dan figur yang didukung adalah partai yang memecat orang yang berprestasi, dan mantan pejabatnya juga didukung partai yang sama. Ia memperkaya diri sendiri dan menyengsarakan rakyat Buleleng selama 10 tahun. Jika salah memilih maka, 5 tahun akan rakyat disandera oleh salah pilih 5 detik di TPS dalam Pilgub dan Pilkada Buleleng 2024 mendatang. Tapi mari kita secara jernih berpikir, jargon bersih-bersih Presiden Prabowo apakah akan juga membersihkan kandidat yang diusungnya? Yang paling fatal dilakukan oleh salah satu paslon selaku pejabat kala itu adalah dengan sembrono, diduga kuat sang mantan diduga merampas tanah rakyat Batu Ampar Pejarakan Buleleng. Dan, berikut bunyi putusan PT UN yang dimenangkan kubu Tirtawan dan warga saat mengoreksi kebijakan mantan Bupati Buleleng yang saat ini mencalonkan diri. Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan keberadaan putusan pengadilan, nomor 59 PDTG 2010 PNSGR, tanggal 17 Juni 2010, dan juga belum tuntas melakukan penyelesaian permasalahan penguasaan bidang tanah objek sengketa. Hal tersebut bermakna tindakan tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan bertentangan dengan asas clean and clear. Oleh karenanya, pengadilan berkesimpulan penerbitan sertifikat objek sengketa cacat yuridis secara prosedur dan melawan hukum sehingga patutlah untuk dinyatakan batal dan mewajibkan tergugat untuk mencabutnya. Hal ini membuktikan apa yang dilakukan oleh mantan pejabat asal Buleleng ini terbukti menyengsarakan rakyat bukan memajukan rakyat Buleleng apalagi Bali. Terlepas dari kontestasi Pilgub dan Pilkada rasanya, rakyat sudah bisa melihat rekam jejak dan jejak digital calon pemimpinnya. Tidak tergiur oleh hadiah atau janji-janji perubahan. Demikian Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang.